life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan indah. Kini aku percaya
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Wow, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kebaktian mulai jam 9, kamu selalu telat setengah jam. Lalu kamu bilang yang terbaik ingin kau berikan. Pikir, pikir, lonceng 2 sudah dibunyikan. Kamu masih asik tiduran. Lalu kamu bilang kamu dengar suara Tuhan. Pikir, pikir, omongan tak sesuai kelakuan. Bagi Tuhan jangan suka bikin sembarangan. Bagi Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Bagi Tuhan jagalah kelakuan. Oh, 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 kalau tidak namanya Kristen gadungan. Pendeta lagi sharing firman, malah handphonenya diperhatikan. Lalu kamu bilang kamu rindu pada kebenaran. Pikir, pikir, pas waktunya doa syafaat, kamu sibuk jalan keluyuran. Lalu kamu bilang ingin dekat hadirat Tuhan. Pikir, pikir, omongan tak sesuai kelakuan. Bagi Tuhan jangan suka bikin sembarangan. Bagi Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Bagi Tuhan jagalah
Persoalan datang tiada hentinya, membuatku kini tak sanggup lagi. Tak ada yang bisa melepaskan kita dari semua siksaan ini. Hanya Dialah yang memberikanku kekuatan dan berikanku harapannya pastikan datang. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu, berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya. Mujizatmu nyata di tiap perkara, cintamu tulus kau beri padaku. Mengertilah aku semua maksudmu yang kau berikan bagi diriku. Puji sembahku ku persembahkan padamu Tuhan, dan segenap jiwaku hanya untukmu. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu, berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya, agar aku mengerti semua rencanamu dan jalan yang ku tempuh ke arahmu. Aku mau hidup turutimu seturut kehendakmu, berikan aku Tuhan kasih dan karuniamu itu selamanya, dan karuniamu itu
selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki berkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, ku andalkan kehendak diriku tanpa mempedulikan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini, dalam hidup ini. Tangan-Mu menuju rahang yang selalu memberi jawaban di saat ku tak berdaya untuk miliki berkas harapan. Ketika ku sadari ternyata memang ku telah salah melangkah, ku andalkan kehendak diriku tanpa mempedulikan kehendak-Mu ya Bapa di surga. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini. Ubahlah hidup ini ya Tuhan, cerahkan mata hatiku yang gelap, agar ku dapat menempatkan kehendak-Mu sajalah dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini, dalam hidup ini. Iya, danke banyak Tuhan Yesus memberkati senantiasa pelayan.
hari esok aku besertamu. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia. Sedangkan burung di udara tetap dipeliharanya, apalagi kita manusia, insan ciptaan Tuhan yang termulia.
Di malam yang hening, ku sujud di hadapanmu, melepas segala beban yang berat, menyerahkan segala hidupku ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Tuhan. Ajarlah firman-Mu, jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu, jadikan aku pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti. Oh Tuhan, tiada berarti. Oh Tuhan, jadikan aku lilin kecil, yang memberi sekasihan, agar selalu menerangi kehidupan ini. Jadikanku setia melayani-Mu sepanjang hidupku, Bapa. Bapa, ku sembah Tuhan. Ajarlah firman-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, agar hamba-Mu tidak tersesat. Jadikan aku pelangi-Mu, pelangi-Mu yang menghiasi kehidupan. Tanpa Engkau hidup ini tiada arti. Oh Tuhan, tiada berarti. Oh Tuhan, jadikan aku lilin kecil, yang memberi sekasihan, agar selalu menerangi kehidupan ini. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Terima kasih, Dom Filial. Moga
dikit keomongan tak sesuai kelakuan. Bagi Tuhan jangan suka bikin sembarangan. Bagi Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Bagi Tuhan jagalah kelakuan. Oh, 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 kalau tidak namanya Kristen gadungan. Shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, bertobatlah dan hidup sesuai kebenaran. Shalalalalalalalala, shalalalalalalalala, tunjukkanlah kamu itu anak Tuhan. Niscaya kau beroleh mahkota kehidupan. Bagi Tuhan jangan suka bikin sembarangan. Bagi Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Bagi Tuhan jagalah kelakuan. Oh, 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 kalau tidak namanya Kristen gadungan. Kalau tidak namanya Kristen tiruan. Bertobatlah supaya jangan binasa. Rasa berat beban yang ku pikul, tekanan hidup datang silih berganti. Panggil namamu dalam hadiratmu, aku berserah. Jamalah aku Bapa, peluklah aku Tuhan, sebab langkah hidupku ini penuh kerikil duri. Ku bersujud dan menyembah dengan tangan yang terbuka, memanggil namamu Bapa. Hati ini selalu rindu untuk nikmati tulusnya cintamu. Dalam perkalukan hidupku dan pergumulan hidupku, ku panggil dan ku panggil namamu, sebab Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu,
Engkau Bapa yang tahu apa yang ada di hatiku. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Bukan emas dan permata yang ku bawa bagimu, tapi seluruh hidupku ini izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Izinkanlah aku untuk nikmati anugerah kasih-Mu. Kasih-Mu.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti kebaktian bersama kami di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 9 Oktober 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian jam 9 saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huai, dan di jam yang sama di Gereja Zaman Kasih RST akan dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri dengan panduan tata kebaktian minggu kedua. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Matius 26 ayat 16 sampai 20. Ketiga, rencana pemberkatan nikah. Pada tanggal 14 Oktober 2022 akan dilangsungkan peneguhan dan pemberkatan nikah kepada calon suami istri Jelvin Peter Pesumain beralamat di Bentas dan Tasya Firnsya Immanuela Siahaya beralamat di Skip. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada badan pelayan jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pemberkatan nikah dimaksud. 4. Diinformasikan kepada pengurus wadah dan unit pelayanan yang akan melayani kebaktian pada minggu ini bahwa bimbingan akan dilaksanakan pada hari ini pukul 17 atau jam 5 sore bertempat di gedung gereja. 5. Berikut kami bacakan kepada jemaat satu pemberitahuan sebagai berikut. Persatuan Masyarakat Lewaka Pusaka Haria, Pengurus Besar Pusaka Haria, Panitia Natal, nomor 07-PAN-10-10-2022, perihal permohonan penyampaian informasi. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas di tempat, salam sejahtera. Dalam rangka menyongsong perayaan Natal Kristus tahun 2022, maka Panitia Natal Pusaka Haria bekerjasama dengan pemerintah Kota Ambon dan Dinas Kesehatan akan melaksanakan kegiatan sosial pengobatan gratis kepada warga Kota Ambon yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 15 Oktober 2022. Pendaftaran pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Pelayanan pukul 9 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Timur, bertempat di Tribun Lapangan Merdeka Ambon. Oleh karena itu, demi suksesnya kegiatan tersebut, maka kami mohon dukungan Bapak Ibu Ketua Majelis Jemaat agar dapat menyampaikan informasi kepada warga jemaat terkait pelaksanaan kegiatan dimaksud. Demikian permohonan yang kami sampaikan, atas perhatian serta dukungannya kami ucapkan terima kasih. Panitia, Kristi Alvin Suisa SH Sekretaris, Poli Sarimole SPD Ketua, mengetahui Pengurus Besar Pusaka Haria Ot Hatu SH Ketua Umum. Enam, sumbangan-sumbangan. Dalam minggu ini Badan Pelayan Jemaat dan Panitia Pembangunan Gedung Gereja di sektor Teratai telah menerima sumbangan-sumbangan sebagai berikut. Dari Bapak Dopas Pesumain di Dobo berupa uang sebesar Rp500.000, dan dari keluarga R. Tuparia unit 3 sektor Dahlia berupa uang sebesar Rp5 juta. Atas pemberian sumbangan-sumbangan tersebut, Badan Pelayan Jemaat dan Panitia mengucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati saudara. 7. Nyanyian persiapan kebaktian. Nyanyian rohani nomor 11 ayat 1, 2, dan 3. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan
Terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa. Kami puji Engkau, Tuhan yang punya kuasa, dibesarkan nama-Mu oleh sekalian kuasa dalam dunia pada pengasihan-Mu Bapa. Suci keadaanmu, maha murah, maha kaya. Suci keadaanmu, maha murah, maha kaya. Orang-Mu yang berseru, Kau lepaskan derehanya. Langit bumi milikmu, menghormati kuasa-Mu. Bapa kami, janganlah anak-anak-Mu binasa. Bapa kami, janganlah anak-anak-Mu binasa. Pimpin dan sayangilah kami pun senantiasa. Sambut kami akhirnya di tempat terang makan. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita berkebaktian di saat ini. Kita mulai ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat. Salam sejahtera bagimu juga. Jemaat kita kidungkan pujian nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiga
dipersilakan duduk kembali. Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri, masing-masing orang mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 139 ayatnya yang pertama. Ya Allahku, cahayamu terang kudus belakang. Setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hendaknya dosa tidak lagi berkuasa atas kita, karena Yesus telah menebus kita. Hiduplah dalam ketaatan dan kesetiaan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nyanyian rohani yang sama ayatnya yang kelima, yaitu penebus beri Roh Kudus menanti. Dipersilakan secara berturut-turut vokal grup Anggrek Kids dan juga pemuda sektor Anggrek. Diberikan kesempatan untuk membawakan lagu pujiannya.
Ya, terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Dan dipersilakan pemuda sektor Anggrek untuk membawakan lagu pujiannya. Pujimu dan angkat tangan sembahmu.
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kebaktian minggu di pagi ini, kita ada dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mendahulunya, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan kita di pagi ini terambil dalam kitab kudus Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 16 dan berakhir pada ayatnya yang ke-20. Dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Protestan Maluku melalui LPJ telah menetapkan tema bulanan pemberitaan Injil dan kualitas hidup, dan juga tema mingguan beritakan Injil. Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebenarnya beta deng Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua, katong selalu diperhadapkan dengan perasaan ragu. Beta Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua selalu diperhadapkan dan merasa khawatir, takut, belum berani, belum tegas dalam melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih for beta Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Katong selalu menyadari sungguh bahwa ketika katong ada di dunia ini, katong bukan hanya duduk saja dan buka tangan dan terima dan meminta daripada Tuhan. Tapi ada tugas pekerjaan yang Tuhan kasih for beta deng Bapak Ibu. Di mana beta deng Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua dikasih kesempatan, dikasih tugas, bahkan diutus untuk memberitakan Injil. Dan pemberitaan Injil ini jangan sekali lagi beta Bapak Ibu, Saudara, anak-anak mau bilang bahwa pemberitaan Injil adalah suatu beban atau tugas yang menjadi beban bagi beta dan Bapak Ibu, atau beta dan Bapak Ibu pun menyadari dan selalu mengaku sungguh bahwa pekerjaan pemberitaan ini merupakan pekerjaan tambahan di tengah-tengah ketumpung kehidupan dari hari lepas hari. Tidak, Bapak Ibu. Pemberitaan Injil ini adalah tugas mulia. Pemberitaan Injil ini adalah amanat yang Tuhan kasih, bukan pekerjaan tambahan. Pemberitaan Injil ini menyampaikan kabar sukacita ini bukan jadi beban for beta dan Bapak Ibu, Saudara. Tapi pemberitaan Injil ini merupakan tugas yang mulia.
Tapi kadangkala beta Bapak Ibu Saudara anak-anak pun tidak mampu untuk melakukan itu karena katong sering meragukan kuasa Tuhan, sering meragukan bahwa Tuhan itu hidup, sering meragukan akan janji penyertaan Tuhan bagi beta dan Bapak Ibu. Makanya kadangkala kalau katong diminta untuk menjadi ini, beta takut. Kadang-kadang diminta untuk menjadi ini dan menjadi itu dan meminta untuk bisa memberikan apa yang benar dan apa yang salah, katong ragu dan katong saya mampu bikin akang. Padahal sebenarnya menjadi utusan, menjadi duta Kristus, menjadi pewarta Injil, bukan saja macam beta berdiri begini saja lalu bilang apa yang firman Tuhan bilang, tapi beta dan Bapak Ibu dapat tugas. Bukan cuma bicara, tapi katong pun kelakuan, katong pun sifat, katong pun pikiran, katong pun perbuatan, itu bagian daripada pemberitaan Injil di tengah-tengah tugas dan pergumulan beta Bapak Ibu. Dalam konteks pembacaan firman Tuhan, kalau katong baca satu pasal seutuhnya, di situ katong bisa melihat bagaimana ada keraguan-raguan murid-murid, ada keraguan-raguan orang-orang yang mengikuti Tuhan ketika don datang melihat kubur Yesus kosong. Ada yang mengaminkan bahwa Yesus bangkit, tapi ada yang juga meragukan dan bilang itu mayat Yesus dicuri. Itu berarti dong saya meyakini akan kebangkitan, akan kuasa kebangkitan yang terjadi bagi Yesus. Ketika murid-murid pergi melihat Yesus dikubur, malaikat bilang, antos yang di sini lai, antos supi di tempat yang untuk tunggu untuk bisa menyampaikan tugas dan tanggung jawab for murid-murid. Jadi ketika don datang di kubur sekosong, malaikat bilang antos subangkit dan antos yang di sini lai, antos supi di tempat di mana nanti baku dapat yang antua dan disitulah antua akan kasih tugas dan tanggung jawab. Mereka mendengar itu dan mereka pun melakukan tugas panggilan itu. Tetapi siapapun dia pasti juga ada dan ketika melakukan tanggung jawab itu dia ragu, dia takut dan Tuhan pun menunjukkan kepada murid-murid ketika ada di Galilea dan dia mau terangkat ke sorga. Dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka. Dan dia pun menunjukkan kepada murid-murid, ini beta nih. Tuhan Allah kasih kuasa for beta dan beta kasih for kamu orang untuk kamu orang pergi. Sampaikan kepada umat, bangsa tidak terbatas bangsa Israel. Tapi semua orang, semua bangsa bahwa dia adalah Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit. Dan menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah tanggung jawab. Pergi saja. Karena beta dikasih kuasa bukan di sorga saja tapi kuasa di bumi juga. Beta punya hak penuh, otoritas penuh di dunia ini. Dan pergi, bikin apa yang beta bilang. Dan itu menjadi pengutusan bagi murid-murid. Dengan amanat itu, dom pergi memberitakan kabar sukacita. Dan dengan berkat yang Tuhan kasih, penyertaan nyata bagi dorang, saya pakai waktu, tapi sampai akhir zaman. Itu janji Tuhan kepada murid-murid ketika mereka menerima tanggung jawab untuk menyampaikan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan don semua. Antua kasih berkat penyertaan. Antua kasih kekuatan for dorang. Antua mau bilang for murid-murid bahwa murid-murid tidak sendiri dalam melakukan tugas tanggung jawab dong. Tapi ada Tuhan bersama-sama lewat janji penyertaannya. Tugas yang Tuhan kasih for murid-murid sama juga Tuhan kasih for beta, Bapak, Ibu, Saudara, semua anak-anak. Katong dapat tanggung jawab yang sama untuk bisa menyatakan kabar sukacita. Bukan saja ketika berdiri pimpin ibadah, tapi katong pun tutur kata, katong pun kelakuan, katong pun cara berpikir. Katong bisa menunjukkan kepada semua orang supaya orang tahu siapa itu Yesus. Dan orang bisa bikin apa yang Yesus mau lewat firman Tuhan. Kadang-kadang juga katong bicara macam beta begini berkhotbah. Tapi kadang-kadang juga beta saya mampu lewat kata dan perbuatan. Dan itu salah. Tapi semua sama-sama harus katong bikin. Su bicara, bikin akang. Jangan bicara lain, bikin lain.
Katong dikasih tugas untuk bisa melakukan pemberitaan Injil ini. Tapi kadangkala katong juga bilang, katong mengeluh, katong bersungut karena merasa terlalu berat. Beban tanggung jawab sebagai pengurus, tanggung jawab sebagai majelis, tanggung jawab sebagai perangkat, tanggung jawab sebagai umat pilihan untuk mewartakan sukacita. Katong bilang akan jadi beban ibu. Jangan. Itu bukan beban tapi tugas mulia yang Tuhan kasih for beta dan Bapak Ibu. Jangan mengeluh dan jangan bersungut. Kadang-kala katong bersungut. Kadang-kala katong lari dari tugas mulia ini karena takut disakiti, ketika merasa tidak dihargai lalu katong pikas tinggal tugas pemberitaan Injil ini. Kadang-kala katong merasa ketika katong ada dalam pelayanan, dalam posisi apapun, ketika merasa sudah tidak diperhitungkan, lalu katong saya mau bikin katong pun tugas, kasihan. Tuhan marah. Katong harus bikin dengan sukacita. Katong jangan takut dengan masalah. Tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Karena janji Tuhan for murid-murid. Janji Tuhan itu juga for beta dengan Bapak Ibu Basudara. Dia akan menyertai. Dalam tugas pelayanan mungkin katong akan mengalami kekurangan. Tapi besok katong akan menerima kelebihan. Dalam pelayanan katong mungkin akan menangis. Tapi besok katong akan menerima sukacita. Dan hidup seperti itu, hari ini baik, besok mungkin tidak baik, tapi pasti juga akan menerima kebaikan. Hari ini katong berduka, tapi ada juga sukacita yang Tuhan siapkan. Di balik rasa yang tidak menyenangkan dalam katong pun hidup, di balik kesedihan, di balik ketakutan, ada kuasa Tuhan beracara di tengah-tengah katong pun hidup. Jadi jangan sekali-sekali lalu bilang, ayo ini akan beban lawang. Ayo beta saya mau bikinlah ibu barang beta nih. Itu yang perhitungkan beta. Kerja for Tuhan. Bikin akan saja. Baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak-anak, baik sebagai pelayan. Katong pun tugas sama. Jadi mari Bapak Ibu, beta pun juga mengakui sungguh belum sempurna seperti apa yang menjadi tanggung jawab. Tapi hari ini mari katong sama-sama sepakat, katong punya komitmen, beritakan Injil, kerja for Tuhan, sampaikan kabar sukacita. Tapi katong juga takut kadang-kala, mau bilang yang betul, tapi katong takut jangan sampai katong pun jabatan akan yang ada. Mau bilang yang betul, takut jangan sampai Desember main dengan katong. Mau bilang yang betul, takut jangan sampai katong yang dapat apa-apa. Tuhan yang lihat apa yang katong bikin, biar katong kasih banyak lagi. Tapi kalau dalam katong pun hidup, katong yang bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau. Tuhan yang lihat berapa uang, berapa banyak uang yang katong kasih. Lebih daripada itu Tuhan lihat hati. Tuhan lihat katong pun hidup. Kerja saja. Pulang sampaikan kabar sukacita sah. Tidak dihargai, silakan. Tidak diterima silakan. Tapi tetap tugas pelayanan itu tetap katong bikin akang. Dan ada berkat yang Tuhan siapkan. Apapun bentuk berkat itu, beta dan Bapak Ibu akan menikmatinya di tengah-tengah perjalanan katong pun hidup. Katong berkorban. Saya jadi masalah. Kadang-kadang katong mau bikin sesuatu tapi takut mau kasih ini. Ketika ada, berikanlah. Tuhan akan melipatkan berkat dalam ketumpung hidup. Ketika merasa tidak mampu, Tuhan kasih kekuatan. Ketika merasa tidak mampu berjalan, Tuhan akan pegang tangan lalu berjalan dengan katong. Yang penting katong percaya akan janji dan penyertaan Tuhan. Katong pulang, katong bilang, for suami, for istri, for anak-anak, for umat. Katong bilang apa yang Tuhan mau. Lalu abis katong bilang, katong bikin akang. Pergilah, lalu bikin apa yang Tuhan mau. Supaya semua orang bisa menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tuhan mampukan beta dan Bapak Ibu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin.
beta jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Diberikan kesempatan vokal grup laki-laki sektor Anggrek, dan setelah itu solo dari Nona Catherine Yosef.
sayangku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian puja dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka karenamu. Ya, terima kasih atas pujiannya untuk laki-laki sektor Anggrek, bahkan untuk adik Catherine Joseph. Tuhan memberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur di pagi hari ini. Tapi sebelumnya dengarlah anjuran sebagai berikut. Marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, katong menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132, bait 1 dan seterusnya. Ya Tuhan, murahmu baka. Ya Tuhan, murahmu baka di surga dan di dunia, berlimpahlah anugerah
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kebaikan-Mu sungguh nyata dalam seluruh kehidupan kami. Dan di hadapan-Mu kini telah terkumpul persembahan-persembahan syukur yang kami bawa dari seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kami. Baik persepuluhan maupun syukur-syukur kami. Terima, berkati, dan kuduskan persembahan semua ini agar dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Terlebih khusus di dalam jemaat kami. Ini kami yang berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk Ibu Uli Bebena membawakan lagu pujiannya.
Iya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala hormat dan puji kami sampaikan kepadamu Tuhan, karena berkat karyamu di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami tidak pernah berhenti bersyukur kepadamu, karena apapun keadaan kami, Engkau juga selalu ada dan tidak pernah meninggalkan kami. Di saat ini kami akan bermohon, kami akan berdoa, menyampaikan seluruh kehidupan kami lewat doa yang akan kami sampaikan kepadamu. Tapi sebelumnya ya Tuhan, kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan kepadamu. Dan saatnya kami akan meminta, Tuhan, berdoalah hamba bagi umat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka. Seutuhnya hamba serahkan umat-Mu ke dalam tangan kasih-Mu, baik yang ada di dalam kandungan sampai yang sudah beruban putih. Kiranya janji Tuhan, janji penyertaan-Mu selalu mewarnai, melingkupi kehidupan mereka semua, sehingga mereka tetap merasakan campur tangan Tuhan di tengah-tengah perjalanan dan pelayanan-pelayanan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa dengan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Dimanapun kami bekerja, apapun pekerjaan itu, terima kasih semua Engkau siapkan bagi kami. Terimalah, berkatilah apa yang telah kami lakukan, apa yang kami kerjakan, sehingga dari semua pekerjaan yang kami lakukan, kami memperoleh berkat, dan dari berkat itulah dapat memenuhi seluruh apa yang kami butuhkan di tengah-tengah rumah tangga kami, pribadi kami, di tengah-tengah kehidupan kami dengan setiap kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Hamba juga berdoa bagi umat-Mu yang diperhadapkan dengan tantangan-tantangan dan pergumulan kehidupan dan pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan anak-anak. Tuhan tahu itu semua. Kiranya kami tetap bersandar kepadamu, kami tetap mengimani janji Tuhan, kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menjawab apa yang menjadi permohonan dan pergumulan kami, dan Tuhan pun akan menjawab indah dan tepat pada waktunya. Hamba berdoa bagi umat-Mu yang diperhadapkan dengan gadai kesakitan, Rian Resubun, Ibu Nuke Warlik, Ibu Cice Sangel, Bapak Rudi Tomahu, anak Ona Talakua, Bapak Titi Heru, bahkan Ibu Une Homasi. Keberadaan mereka saat ini ya Tuhan, Engkau tahu. Dan Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, bahkan apa yang mereka rindukan ya Tuhan. Kiranya Engkau memenuhi segala kebutuhan mereka. Engkau turut bekerja di tengah-tengah penderitaan mereka. Engkau memberkati apa yang mereka konsumsikan, baik obat, makanan, bahkan minuman. Diberkatilah mereka semua ya Tuhan. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan sembuhkanlah mereka di dalam nama-Mu ya Tuhan. Dan mereka tetap sabar menanti jawaban Tuhan. Mereka tidak putus asa, tapi mereka terus ada dan selalu melibatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan, penderitaan, sakit yang mereka rasakan ya Tuhan. Berdoalah hamba juga bagi syukur-syukur yang umat-Mu sampaikan, di mana mereka ada dan diberikan kesempatan untuk menikmati usia yang baru, usia kelahiran, usia pernikahan, bahkan kesuksesan-kesuksesan yang lain, bahkan ungkapan-ungkapan syukur yang mereka bawa di hadapan-Mu apapun keberadaan mereka. Tuhan tolong terima, Engkau sempurnakan syukur mereka ya Bapa. Syukur 40 hari bayi Cornelia Aneta Deborah Romer. Terima kasih Tuhan juga boleh menjaga dia ketika ada dalam kandungan sampai pada sudah 40 hari. Diberkatilah anak terkasih dan biarlah dia tetap bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, dan dia tetap ada dan selalu dijaga dan dilindungi oleh-Mu ya Bapa. Anak-anak kami semua hamba taruh dengan seluruh pergumulan masa depan mereka yang sementara bergumul untuk mengikuti tes-tes untuk masuk menjadi anggota TNI, anggota Polri, bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lain yang mereka punya kerinduan untuk bisa mendapatkannya. Tuhan, hamba serahkan semuanya kepadamu. Engkau berkati segala usaha mereka, Engkau berkati apa yang ada pada mereka, dan ajarlah mereka juga, sadarkan mereka untuk terus melibatkan Tuhan, dan kekuatan, kesehatan Engkau anugerahkan bagi mereka, dan jawablah yang terbaik menurut Tuhan di tengah-tengah pergumulan masa depan mereka. Begitu juga hamba berdoa bagi kedua Bapak terkasih, Bapak Dopas Pasumain di Dobo dan Bapak R. Tuparia, unit 3 sektor Dahlia yang telah memberikan sumbangan. Tuhan berkatilah kehidupan kedua Bapak terkasih dan juga setiap umat yang ada dengan sukacita memberikan topangan doa, memberikan sumbangan dalam bentuk apapun untuk pembangunan kedua gedung gereja baik di sektor Teratai maupun Jamahan Kasih RST. Berkati kami semua, kami tidak pernah mengalami kekurangan ketika kami memberikan untuk pekerjaan-Mu, untuk proses pembangunan kedua gedung gereja ini Tuhan. Dan kiranya kami tetap ada dan diberkati sepanjang perjalanan kehidupan kami semua. Ya Tuhan, ya Allah kami, kehidupan kami akan terus berjalan di usbu yang baru. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Firman Tuhan menguatkan kami, firman Tuhan menyadarkan kami, firman Tuhan memampukan kami. Kami akan terus berjalan dengan janji berkat-Mu untuk bisa menjadi berkat lewat pekerjaan kami, pelayanan kami, dan kami siap menjadi pemberita-pemberita Injil dimanapun kami berada, bukan saja tutur kata, tapi juga perbuatan dan karya-karya kami. Setiap pendukung liturgi, vokal group, bahkan solo, kesemuanya hamba taruh ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan. Diberkatilah mereka lewat puji-pujian, dan kiranya Tuhan tetap pakai mereka. Orang-orang yang biasa ini menjadi orang-orang yang luar biasa dalam tugas pelayanan untuk mewartakan kabar sukacita lewat talenta-talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih atas semua yang Kau berikan bagi kami, Gereja Protestan Maluku tingkat sinode sampai jemaat. Tuhan berkati semua pelayan-pelayan yang bekerja di ladang-Mu. Tuhan berkati kami semua, biarlah kami tetap punya rasa rendah hati dalam melakukan tugas pelayanan bahkan di dalam jemaat ini. Baik pendeta, majelis, penatua diaken, semua pengurus-pengurus wadah, sektor, bahkan pengasuh, panitia-panitia yang turut bekerja untuk menopang pelayanan. Kami tetap satu hati, kami bergandeng tangan, dan kiranya kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk berkarya di tengah-tengah tugas pelayanan kami. Tetap satukan kami dengan rantai kasih-Mu Tuhan. Begitu juga bangsa dan negara, semua pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan juga satukan mereka dengan tali kasih-Mu. Mereka bekerja dengan rasa takut Tuhan, dan kiranya penyertaan Tuhan juga sempurna di tengah-tengah kehidupan mereka. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bermohon kiranya Engkau menjawab doa kami, bukan dengan kehendak kami, tapi hanya dengan kehendak-Mu. Amin. Beta jemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Saudara-saudara, pergilah ke dalam hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawabmu. Kita kidungkan pujian, nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 dan 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan
nama Tuhan, pergilah dan terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dipersilakan dulu, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, kebaktian minggu boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang katong semua. Shalom.